Baiklah, sebelum masuk ke analisis penelitian R dan Python-nya, kita mulai dulu dengan uji Spearman. Pengertian uji Spearman atau Spearman Rank Correlation adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel berdasarkan peringkat data, yang dimana karakteristiknya ialah menggunakan data ranking, tidak memerlukan asumsi normalitas, cocok untuk data ordinal, dapat digunakan pada sampel kecil. Nah, kita juga masuk ke uji Kendall-Taub. Uji Kendall-Taub merupakan metode statistik non-parametrik untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel berdasarkan pasangan data yang searah dan tidak searah, yang dimana karakteristiknya itu digunakan pada data ordinal, cocok untuk sampel kecil, mengukur konsistensi hubungan antar ranking, lebih stabil terhadap data dengan banyak ranking yang sama. Langsung saja kita masuk ke analisisnya. Pada penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat data penelitian di aplikasi RStudio. Data yang digunakan terdiri dari dua variabel, yaitu jam belajar sebagai variabel X dan nilai ujian sebagai variabel Y, dengan jumlah data sebanyak 8 observasi. Setelah data dimasukkan ke dalam bentuk data frame, data kemudian ditampilkan untuk memastikan bahwa seluruh data sudah sesuai. Dari data tersebut terlihat bahwa semakin tinggi jam belajar mahasiswa, maka nilai ujian juga cenderung meningkat. Selanjutnya dilakukan pengecekan struktur data menggunakan fungsi str atau data. Hasilnya menunjukkan bahwa data terdiri dari 8 observasi dan 2 variabel numerik, yaitu jam belajar dan nilai ujian. Hal ini menandakan bahwa data sudah siap untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah melakukan statistika deskriptif menggunakan fungsi seperti mean dan median. Dari hasil tersebut diperoleh rata-rata jam belajar sebesar 5,5 jam dan rata-rata nilai ujian sebesar 77,5. Median kedua variabel juga menunjukkan nilai yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa data cukup seimbang dan tidak memiliki penyimpangan yang terlalu jauh. Setelah itu dilakukan visualisasi data menggunakan scatterplot untuk melihat hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Grafik dibuat menggunakan fungsi plot dan ditambahkan garis regresi menggunakan appline. Pada grafik terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas, serta garis regresi menunjukkan arah positif. Hal ini berarti terdapat hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian mahasiswa. Berdasarkan seluruh proses analisis di RStudio, dapat disimpulkan bahwa semakin lama mahasiswa belajar, maka semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Dengan demikian, jam belajar memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan nilai ujian mahasiswa. Baik, dari output RStudio di sini kita lihat bahwa data yang digunakan terdiri dari dua variabel, yaitu jam belajar dan nilai ujian mahasiswa. Nah, jumlah datanya ada 8 responden. Nah, kita lihat output datanya, jam belajar dimulai dari 2 sampai 9, sedangkan nilai ujian dari 60 sampai 95. Selanjutnya kita lihat struktur data menggunakan fungsi str. Di sini kita lihat bahwa data berbentuk data frame dengan 8 observasi dan 2 variabel numerik, yaitu jam belajar dan nilai ujian, yang artinya data ini sudah sesuai untuk dilakukan analisis korelasi. Nah, sekarang kita lihat hasil statistik deskriptifnya. Nah, nilai rata-rata jam belajar adalah 5,5 dan rata-rata nilai ujian adalah 77,5. Nilai median juga sama, yaitu 5,5 untuk jam belajar dan 77,5 untuk nilai ujian. Jadi data ini cukup seimbang. Kalau kita lihat nilai minimum dan maksimumnya, jam belajar berada di antara 2 sampai 9, sedangkan nilai ujian antara 60 sampai 95. Standar deviasi nilai ujian lebih besar, yaitu 12,24 dibanding jam belajar 2,44, yang artinya nilai ujian lebih bervariasi.
Nah, di bagian ranking kita bisa lihat bahwa jam belajar dan nilai ujian sudah diberi peringkat 1 sampai 8. Dan menariknya rankingnya sama persis, artinya urutan datanya sejalan. Sekarang kita lihat hasil uji Spearman. Dari output, lihat nilai korelasi Spearman adalah 1, sedangkan p-value adalah 4,96 kali 10 min 5, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak H0, yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Nah, selanjutnya pada uji Kendall-Towne hasilnya juga sama. Nilai korelasinya adalah 1 dan p-value-nya juga 4,96 kali 10 min 5. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 juga ditolak. Yang artinya hubungan antara jam belajar dan nilai ujian juga signifikan menurut Kendall-Towne. Jadi, dari kedua metode baik Spearman maupun Kendall-Towne hasilnya juga sama, yaitu H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jam belajar dan nilai ujian mahasiswa. Kalau kita lihat pada scatter plot, titik-titik data membentuk garis naik yang lurus. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jam belajar, maka semakin tinggi juga nilai ujiannya. Nah, garis merah juga menunjukkan bahwa hubungan linier positif antara kedua variabel. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil Spearman dan Kendall-Towne, diperoleh korelasi sebesar 1 dan p-value yang sangat kecil, yang artinya terdapat hubungan yang positif sempurna antara jam belajar dan nilai ujian mahasiswa. Artinya semakin lama waktu belajar, maka semakin tinggi juga nilai yang diperoleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus membacakan output dari program Python mengenai uji korelasi Spearman dan Kendall-Towne antara jam belajar mahasiswa dengan nilai ujian mahasiswa. Pertama-tama, program melakukan impor beberapa library. Library ini digunakan untuk mengolah data, melakukan analisis statistik, dan membuat grafik. Selanjutnya, program membuat data penelitian. Variabel pertama adalah jam belajar mahasiswa dan variabel kedua adalah nilai ujian mahasiswa. Output data yang muncul adalah sebagai berikut, yang dimana jam belajar dimulai dengan 2 sampai 9 dan nilai ujian dimulai dari 60 hingga 95. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ketika jam belajar meningkat, nilai ujian juga ikut meningkat. Contoh, mahasiswa yang belajar 2 jam mendapatkan nilai 60, sedangkan mahasiswa yang belajar 9 jam mendapatkan nilai 95. Selanjutnya, program menampilkan statistika deskriptif. Pada bagian rata-rata Thomean, output menunjukkan rata-rata jam belajar 5,5 dan rata-rata nilai ujian 77,5. Artinya secara rata-rata mahasiswa belajar sekitar 5-6 jam dan memperoleh nilai sekitar 7-78. Kemudian, pada median atau nilai tengah, median jam belajar itu 5,5 dan median nilai ujian itu 77,5. Hal ini menunjukkan data cukup seimbang karena nilai rata-rata dan median hampir sama. Selanjutnya nilai minimum dan maksimumnya, yang dimana nilai minimum jam belajar itu 2, nilai maksimum jam belajar 9, nilai minimum ujian 60, nilai maksimum ujian 95. Artinya data memiliki rentang dari nilai terendah sampai tertinggi secara teratur. Kemudian standar deviasinya itu, standar deviasi pada jam belajar sekitar 2,45 dan standar deviasi nilai ujian sekitar 12,25. Standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap rata-ratanya. Karena nilainya tidak terlalu besar, maka data cukup stabil. Selanjutnya, program menampilkan ranking data. Output ranking data menunjukkan jam belajar, nilai ujian, ranking jam, dan ranking nilai yang tertera. Karena ranking kedua variabel sama persis, maka dapat diperkirakan kedua variabel sangat kuat. Selanjutnya masuk ke hasil uji korelasi Spearman. Output yang diperoleh, nilai korelasi Spearman adalah
1,0 dan p-value eksperimen adalah 0 atau sangat kecil. Nilai kolerasi sebesar 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, artinya setiap kenaikan jam belajar lalu diikuti kenaikan nilai ujian secara konsisten. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dan kesimpulannya adalah terdapat hubungan signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Selanjutnya, hasil uji Kendall-Tau. Output employment adalah nilai korelasi Kendall sama dengan 1,0 dan p-value Kendall adalah 0,0003. Nilai korelasi Kendall juga menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat karena p-value tetap lebih kecil dari 0,5. Maka keputusan yang diperoleh adalah tolak H0. Kesimpulannya, terdapat hubungan signifikan jam belajar dan nilai ujian. Kemudian program menampilkan scatter plot atau diagram pencar. Pada grafik terlihat titik-titik data membuat pola naik dan kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Selain itu, terdapat garis regresi yang menunjukkan arah hubungan linear positif. Karena titik sangat dekat dengan garis, maka hubungan kedua variabel sangat kuat. Jadi, kesimpulannya adalah semakin lama mahasiswa belajar, maka nilai ujian mahasiswa semakin cenderung meningkat. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.